Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim perancangan tugas akhir Sistem Kontrol Kualitas Air Laut pada Rifteng untuk pemeliharaan terumbu karang yang beranggotakan saya, Abdul Qadir Bakita Sastra, dengan subjudul Sistem Kontrol pH dan Persentase Kadar Amonia untuk pemeliharaan terumbu karang pada Rifteng, dan rekan saya, Muhammad Dafa Maulana, dengan subjudul Perancangan Sistem Kontrol Suhu dan Sistem Penjadwalan Pencahayaan UV pada Rifteng. Rifteng, hobi yang memikat para penggemar terumbu karang, tapi menjaga kualitas air dan stabilitas lingkungan akuarium bisa jadi tantangan besar. Dengan banyaknya parameter yang perlu dipantau seperti suhu, pH, kadar amonia, dan pencahayaan, fluktuasi kecil bisa mengancam kesehatan terumbu karang dan ikan. Namun, dengan teknologi otomatisasi yang semakin berkembang, kita kini bisa memantau dan mengontrol parameter-parameter ini secara lebih efisien dan efektif. Menjaga keseimbangan ekosistem laut di dalam akuarium lebih mudah dan lebih baik dengan solusi teknologi baru. Oleh karena itu, kami merancang sistem kontrol kualitas air laut pada Rifteng untuk pemeliharaan terumbu karang. Terdapat dua subsistem dalam sistem ini, yaitu subsistem kontrol pH dan persentase kadar amonia pada Rifteng, dan subsistem pengontrolan suhu dan sistem penjadwalan pencahayaan UV pada Rifteng. Berikut adalah tampak atas dari alat yang kami rancang, dengan menggunakan 2 jenis sensor dan 3 jenis aktuator. 2 jenis sensor yang kami gunakan adalah sensor pH 4502C dan sensor suhu DS18B20. Kemudian terdapat 3 aktuator yang kami gunakan. Yang pertama, terdapat fan 12 volt DC, yang kedua ada pompa peristaltik, dan yang terakhir terdapat lampu UV. Baiklah, mari kita bahas terkait subsistem kontrol pH dan persentase kadar amonia. Berikut adalah diagram blok dari subsistem ini. Lalu, berikut adalah diagram blok dari metode pengontrolan Fazzi-Mamdani dan kontrol proporsional. Kemudian, berikut adalah perhitungan untuk persentase kadar NH3. Nantinya, persentase ini akan membantu dalam melakukan pengelompokan kelas input, baik suhu maupun pH. Kemudian, dilakukan pembagian kelas untuk kedua input. Pada sistem ini, kedua input dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Pada sistem ini, output akan berupa volume cairan penetral amonia yang akan diteteskan. Output pada sistem ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dosis harian, yaitu 0,01% dari total volume air. Volume dibagi menjadi 3 kelas, yaitu small amount, medium amount, dan large amount. Untuk menentukan durasi pompa aktif, digunakan persamaan di sebelah kanan, yaitu volume yang merupakan output dari Fazzi dikali 60 dibagi flow rate, di mana flow rate pada pompa yang digunakan adalah 22,5 ml per menit. Dan berikut adalah aturan pada sistem ini. Berikut adalah salah satu contoh penetesan yang dilakukan pada jam 4 sore, di mana sistem mampu menurunkan NH3 yang awalnya 6,59% menjadi 2,92%, dan juga pH dari 8,03 menjadi 7,62 dalam waktu 1 jam. Lalu, pada sistem proporsional, dilakukan BAM test untuk mendapatkan nilai KP. Kemudian, berikut adalah contoh hasil pengujian dari pengontrolan proporsional, di mana pH mampu dinaikkan yang awalnya 6,16 menjadi 7,04 dalam waktu 3,36 detik dan mengalami steady state error sebesar 0,57%. Selanjutnya, terdapat pembahasan terkait subsistem pengontrolan suhu dan penjadwalan pencahayaan UV pada Rifteng. Parameter yang pertama yaitu pengendalian suhu Rifteng penting untuk menjaga stabilitas ekosistem pada 25-27 derajat Celcius. Suhu dibaca menggunakan sensor suhu DS18B20 dan dikontrol menggunakan metode PID dengan parameter hasil BAM test yaitu KP 50,7, KI 0,39, dan KD 1640. Output berupa PWM untuk kipas DC. Terbukti menjaga suhu stabil di kisaran optimal 25-27 derajat Celcius. Sistem juga mengatur pencahayaan UV selama 8 jam per hari dengan modul RTC DS3231. Penjadwalan UV berjalan dengan baik bahkan saat dilakukan pengujian reset dan power failure. Dengan kontrol suhu dan cahaya, Rifteng lebih terjaga. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.